Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berdoa dulu sebelum belajar. Meskipun dari rumah, belajar harus tetap semangat ya. Nah, biasanya setiap tanggal 17 Agustus kita melaksanakan kegiatan upacara bendera. Ya tidak? Ya, biasanya upacara bendera dilakukan di wilayah kita masing-masing. Dan untuk di Istana Negara biasanya dilakukan pengibaran bendera atau upacara bendera yang dilaksanakan oleh presiden, pejabat negara, dan utusan-utusan dari wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Apa kalian tahu mengapa demikian? Ya, kita biasa mengenalnya sebagai perayaan atau upacara Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, hal ini disebabkan pada tanggal 17 Agustus terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu pembacaan teks proklamasi yang ini menjadi awal mula atau tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi, sejarah terjadinya proklamasi kemerdekaan itu berawal saat Jepang mengalami sebuah peristiwa besar, yaitu pengeboman di wilayah negaranya. Jadi 2 kota besar di negaranya dibom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Nah, kita sama-sama tahu pada saat itu sebelumnya Indonesia tengah dijajah oleh Jepang. Jadi penjajahan yang dilakukan oleh Jepang ini sangat menyiksa rakyat Indonesia. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan dari pemerintah Jepang yang itu sangat merugikan bangsa Indonesia sendiri. Salah satunya adalah tanam paksa. Nah, karena ada kesempatan terjadinya pengeboman di 2 kota besar di negara Jepang tersebut, yaitu di kota Hiroshima dan Nagasaki, ini membuat beberapa tokoh penting dalam kemerdekaan Indonesia melaksanakan sebuah perencanaan memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada saat itu hadirlah beberapa tokoh penting dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, kemudian Ahmad Subarjo, kemudian Burhanuddin Muhammadiyah, selanjutnya Sayuti Melik, Sukarni Kartodiwirjo, dan Sudiro atau Raden Sudiro. Jadi untuk langkah awal persiapan kemerdekaan ditulislah sebuah teks proklamasi di rumah salah seorang Jepang bernama Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah dirumuskan teks proklamasi, maka beberapa orang yang hadir tersebut mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, teks proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, telah hadir beberapa tokoh penting pula, dan kemudian acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disambung oleh pidato singkat tanpa teks. Kemudian setelah itu dikibarkanlah bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, yaitu istri dari Insinyur Soekarno. Mengapa kita perlu mempelajari sejarah? Salah satu tujuan kita mempelajari sejarah adalah agar kita dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman dahulu. Kemudian kita dapat mengambil inspirasi, kita dapat meneladani bagaimana tokoh-tokoh pahlawan pada zaman dahulu memperjuangkan
memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kita sekarang di zaman sekarang bukan berarti tidak bisa lagi memperjuangkan kemerdekaan, tapi kita menjaga kemerdekaan itu dengan terus belajar, dengan terus menjaga bagaimana cita-cita bangsa itu diwujudkan. Kemudian sebagai pelajar juga tidak pantang menyerah dalam belajar ya. Ketika nanti kalian dewasa bisa menjadi orang yang bermanfaat, bertanggung jawab terhadap kesatuan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, yuk semangat belajar karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Kemudian Nabi telah mengingatkan bahwa semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Belajar sangat bermanfaat untuk kita dan kita harus selalu meminta tolong kepada Allah, dan juga kita jangan pernah malas atau patah semangat. Jadi harus terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.